Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, alhamdulillah ada rezeki dari Allah sehingga Ibu hari ini mendapatkan snack, Masya Allah, dari beliau Ibu Prih Irianto Mulyojoyo. Semoga Allah memberikan hidangan kepada orang yang memberikan kita hidangan dan memberikan minum kepada orang yang memberikan kita minum. Allahumma asqi man asqani wa at'im man yut'imuni. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali kajian kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmatnya Allah, hari ini kita semuanya dimudahkan Allah untuk melangkah ke tempat ini. Tadi ketika lewat Longkrang, mata kita banyak menyaksikan simbah-simbah sepuh badhe tindak ngaos napa Bu? Seton. Pakai motor atau pakai angkot Bu? Angkot. Tuyuk-tuyuk napa gagah kados Ibu? Sepuh napa muda? Kinten-kinten ganjarane okeh dewek napa okeh simbah-simbah yang di sana? Masya Allah. Maka semestinya pemandangan seperti itu membuat kita yang muda-muda itu malu mencari alasan untuk tidak duduk di majelis ilmu. Wong yang sepuh saja ndak punya fasilitas kendaraan. Mungkin mereka kalau ngaji itu sambil ngantuk Bu. Tapi semangatnya untuk datang ke majelis ilmu karena yakin di dalam majelis ilmu ada keberkahan tidak surut sama sekali. Kita yang muda ada fasilitas, bisa YouTube, bisa link, bisa apa, Masya Allah. Kadang-kadang mencari banyak alasan untuk bisa tidak hadir di majelis ilmu. Maka bismillah, semoga rawuh ibu semuanya siang hari ini menjadi salah satu kebiasaan baik sehingga besok ketika Ramadan kalau ada halangan tidak bisa hadir, Allah tetap mencatat bahwa kita adalah ahli majelis ilmu insyaallah. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya. Dan mari kita berdoa semoga dengan duduk di majelis ilmu ini kelak kita akan mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung mulai Ibu. Saya awali dengan satu kisah tentang seorang perempuan bernama namanya siapa Ibu? Laila binti Abi Hasmah, atau di dalam buku-buku sejarah lebih terkenal dengan nama Ummu Abdillah. Suaminya namanya Amir bin Rabi'ah atau terkenal dengan Abu Abdillah. Suatu hari ketika mereka berdua hendak hijrah ke negerinya Raja Najasyi ke Habasyah, Umar bin Khattab menemui mereka. Tiba-tiba Umar bin Khattab yang kejam, guala, Masya Allah, luar biasa, sampai diriwayatkan beliau saja membunuh putrinya sendiri. Bayangkan, kalau terhadap keluarga sendiri saja begitu, apalagi terhadap orang lain. Beliau mendatangi Ummu Abdillah.
Lalu Masya Allah, Ummu Abdillah sampai heran ketika Umar bin Khattab mendatangi Ummu Abdillah. Umar bin Khattab tidak menampakkan kesangarannya dan kegalaannya, tapi sebaliknya menampakkan sikap yang santun, lalu bertanya kepada Laila atau Ummu Abdillah, wahai Ummu Abdillah, apakah kalian dengan rombongan yang lain benar-benar akan meninggalkan Mekah untuk mencari perlindungan kepada Raja Najasyi? Itu tanyanya Umar. Kemudian Ummu Abdillah menjawab, iya, karena engkau terus menyakiti kami, karena orang kafir Quraisy terus menindas kami, menyakiti hati kami, terus mengolok-olok kami, maka kami akan pergi meninggalkan kota ini untuk mencari tempat yang lebih baik. Ketika itu Umar bin Khattab berlalu begitu saja dari Ummu Abdillah sambil menampakkan wajah seolah-olah Umar bin Khattab itu kehilangan sesuatu. Setelah kejadian itu datanglah Amir bin Rabi'ah atau Abu Abdillah, kemudian diceluk sama istrinya, "Pah, seandainya tadi papa datang lebih awal, maka bapak akan menyaksikan satu pemandangan yang istimewa. Umar bin Khattab berlaku sangat lembut." Apa yang ia katakan? Apakah kita benar-benar akan meninggalkan Mekah? Apa yang kamu jawab? Iya. Wahai Ummu Abdillah, apakah engkau berharap keislaman Umar? Karena Ummu Abdillah gumun dengan sikap Umar itu. Nek Umar kayang kono njuk deke ngarep-arep Umar gak mlebu Islam, begitu kata suaminya. Kata Ummu Abdillah, iya tentu saja. Tapi kata Abu Abdillah, Umar tidak akan masuk Islam sampai keledai Al-Khattab masuk Islam. Cara wong ngono sapa pripun? Orang jangka wong jenenge Umar mlebu, saking bengisnya, saking gualaknya, saking sadisnya, saking sering menindasnya. Sampai-sampai Abu Abdillah mengatakan Umar tidak akan masuk Islam sebelum keledainya. Ini majas napa, Bu? Yo bahasa Indonesia. Personifikasi apa metafora? Kelalen pelajarannya, Bu. Itulah untuk mengungkapkan bahwa seorang Umar tidak akan masuk, namun di tempat yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di dalam hadis yang sahih, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki ini. Siapa dan siapa? Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Nanti di riwayat yang lain ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Apa hubungannya dengan kajian kita hari ini? Nanti ada hubungannya. Umar bin Khattab masuk Islam ketika usia 27 tahun. Kalau kita Islam dari kapan, Bu? Masya Allah. Lalu kita dengan Umar perbandingannya apa, Bu? Masya Allah. Setelah Islam, ia bertanya kepada umat Islam, siapa orang yang selama ini paling getol menghalangi Islam? Lalu umat menjawab Abu Jahal. Umar langsung menemui Abu Jahal. Ia mengetok pintunya. Kemudian ketika Abu Jahal membuka pintunya, Abu Jahal berkata, ada apa wahai anak saudariku? Kemudian Umar dengan lantang mengatakan, hari ini aku telah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Kira-kira apa yang dilakukan Abu Jahal? Abu Jahal langsung banteng lawang jebret, saking kagetnya dan mangkelnya tahu Umar sudah masuk Islam. Di poin selanjutnya, ia bertanya, siapa orang yang paling vokal ngelak-elak Islam dengan mulutnya? Kemudian umat menjawab, ada Jamil bin Muammar al-Jumahi. Kemudian ia datang menemui Jamil Umar. Kemudian mengatakan bahwa hari ini Umar bin Khattab telah masuk Islam. Lalu Jamil, tadi dia ahli apa, Bu? Wah, ahli ngomong, ahli mengolok-olok, lambene paling aktif. Nah, Bu, sinten sing lambene paling aktif, Bu? Jadi dia aktif sekali.
Lalu betul, setelah Umar mendatangi beliau pun mengumumkan ke santero Mekah, "Woi, Umar bin Khattab telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Ia telah mengikuti agamanya si gila Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Tidak hanya itu, begitu bangganya Umar bin Khattab karena sudah masuk Islam, ia pun langsung terang-terangan sujud di sekitar Ka'bah. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, dan apa yang dilakukan sahabat saat Umar masuk Islam, biasanya kita kalau ada yang heboh itu apa Bu? Tepuk tangan. Tepuk tangan itu di dalam Islam tidak diperkenankan kecuali ada perkara-perkara yang memang kita membutuhkan untuk tepuk tangan. Islam mensyariatkan misalnya, alhamdulillah hari ini kita telah berhasil membangun masjid, bukan dengan tepuk tangan tapi dengan apa? Mestinya ada yang memimpin, Allahu Akbar, lalu kita takbir Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini ada 2 hafid yang akan sekolah ke Madinah, bukan tepuk tangan tapi apa Bu? Allahu Akbar, karena tepuk tangan adalah salah satu ibadah orang-orang terdahulu. Maka kalau kita senang tepuk tangan tanpa ada sebab, sebenarnya kita sedang bertasabuh dengan kaum-kaum yang tidak beribadah kepada Allah. Maka sahabat di Darul Arqam itu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Umar bin Khattab punya julukan apa? Al-Faruq. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Lalu beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Ketika mulai berdakwah terang-terangan itulah Umar bin Khattab, sebelah kanannya pamannya, sebelah kirinya Umar bin Khattab. Jadi dampingi kemanapun Rasulullah pergi. Sejak saat itulah Umar bin Khattab mendapat julukan apa Ibu? Al-Faruq. Lalu apa pelajarannya? Jangan putus asa dengan kemaksiatan seseorang. Seperti Nabi mendoakan ibunya Abu Hurairah, ya kan? Ketika Abu Hurairah ngadu kepada Muhammad, wahai Nabi, ibuku begini tidak setuju dengan keislamanku. Rasulullah kemudian mengangkat tangan mendoakan ibunya Abu Hurairah ketika pulang ibunya masuk Islam. Maka tadi Laila binti Abi Hasmah itu tidak putus asa. Meskipun Umar guala, meskipun Umar kejam, tapi dia masih berharap orang seperti Umar masuk Islam. Kemudian keagungan Al-Quran yang mampu membuat Umar masuk Islam, juga beberapa jin yang mendengar Al-Quran saat Nabi pergi ke Tihamah. Inilah yang hubungannya dengan kajian kita pagi hari ini, siang hari ini. Kita akan membahas sebagian surat Toha. Dan surat Toha itulah salah satu surat yang menyebabkan Umar bin Khattab masuk Islam. Bagaimana kisahnya? Ketika suatu hari Umar bin Khattab mau menemui baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Muhammad? Muhammad ada di Ka'bah. Mau ngapain? Umar katanya mau nebas lehernya. Lalu dikatakan oleh orang lain, ngapain kamu jauh-jauh mau cari lehernya Nabi Muhammad? Itu loh adikmu sudah masuk. Sontak waktu itu Umar tidak jadi nyari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian mencari adiknya yang bernama Fatimah. Ketika Umar datang kepada rumahnya, ternyata adiknya sedang membaca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Ya Muhammad, kata Allah, tidaklah sekali-kali aku turunkan kitab Al-Quran ini untuk membuatmu susah. Ibu kan ngagem jilbab susah napa mboten? Kan zakat susah napa mboten? Kan haji susah napa mboten? Mboten. Nek kan ampun glendengi susah. Kan ampun suudzon susah. Kan ampun ngudung susah. Kan ampun hasad ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Demi Allah, semua hukum yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran ini yang diturunkan kepada kita tidak untuk menyusahkan kita. Dan seterusnya, Masya Allah. Dengan izin Allah, Umar hatinya luluh mendengar ini. Karena Umar itu orang pintar.
Beliau ahli syair. Ketika mendengar ada ayat Quran yang begitu indahnya, beliau yakin bahwa ini bukan syairnya orang biasa, melainkan wahyu yang diturunkan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ini keistimewaan sahabat Umar, memiliki cincin nih Bu, yang bertuliskan tulisan, cukuplah kematian menjadi nasihatmu. Kalau bandul kalungnya ibu tulisannya apa? Nek jenenge Eva berarti tulisannya nek jenenge Ayu berarti tulisannya. Kalau Umar bin Khattab lain Bu. Masya Allah. Cincinnya, tulisannya ukiran Arab, bertuliskan cukuplah kematian menjadi. Tapi mobil sinten sing diulisi cukuplah kematian menjadi nasihatmu, enggak ada. Nah, Ustazah Eva montore tulisi jenenge toko semoga jaya. Iki donya banget kudune tulisi semoga kematian menjadi nasihatmu. Allahu Akbar. Rasul pernah bermimpi memasuki sebuah kamar di surga. Kemudian Rasulullah bertemu dengan bidadari yang cantik luar biasa. Rasulullah terkejut kemudian bertanya, milik siapakah kamar dan rumah ini? Bidadari itu berkata, milik Umar bin. Lalu Rasulullah takut Umar cemburu, Rasulullah cepat-cepat keluar dari rumah itu. Kemudian ketika berjumpa dengan Umar, Rasulullah bercerita. Lalu Umar berkata, bagaimana mungkin aku cemburu dengan engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Umar itu sudah punya kamar di mana Bu? Ya kalau kita? Ya Bu, Masya Allah. Maka duduknya ngaji kita siang hari ini insya Allah jadi satu hebel, satu bata, satu besi, satu kotak keramik. Kita sedang membangun rumah kita di surga insya Allah. Lalu Nabi berkata, aku berangkat masuk dan keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi begitu cintanya Nabi bersama terhadap Abu Bakar dan Umar, sampai mengatakan yang istilahnya itu kemana saja aku pasti ada Abu Bakar dan Umar. Ali pernah memuji ketika Umar bin Khattab hendak wafat. Wahai Umar, tidak ada orang yang sepertimu setelah sepeninggalmu. Kemudian Umar mendapatkan ilham, jin takut kepada Umar, dan Umar adalah orang yang paling tegas menegakkan Islam. Kalau jin takut kepada Umar, kalau jin seneng apa takut pada kita Bu? Nah, di antara bagian dari surat Thaha ini, kita akan ambil bagian ujung surat Thaha atau akhir-akhir surat Thaha, yaitu ayat 115. Yaitu judul kajian kita hari ini, judulnya apa Bu? Ketika Nabi Adam alaihi salam lupa. Kita itu paling akrab dengan sejarah Nabi Adam. Nabi Adam dilebokna swarga, kesepian njur digawekna bojo jenenge Hawa. Digoda setan njur maem buah huldi. Lebare ditokna meng. Udah, kita kan paling akrab itu. Punya anak namanya Qabil dan yang jahat siapa? Habil apa Qabil? Qabil apa Habil? Yang ko angkat tangan, yang ha angkat tangan, yang tidak pokoknya kelingan burine jenenge bil, ngene Bu. Masya Allah. Maka hari ini kita akan mencoba belajar dari Nabi Adam alaihi salam. Ayat 115. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kata Allah. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Saya bacakan artinya. Dan sungguh telah kami pesankan. Dipesankan apa ini? Nah, kemudian pesan Allah ini tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Begitu Nabi Adam dan Hawa dimasukkan ke dalam surga, dipeseni silahkan makan apa saja, tetapi tolong jangan dekati pohon ini. Itu pesannya Allah kepada siapa? Nabi Adam. Fanasya,
Tetapi Nabi Adam lupa. Walam najid lahu azma, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Sekarang Bu, begitu Nabi Adam masuk surga, di dalam surga sudah ada apa? Sudah ada makhluk apa? Malaikat dan apa? Jin. Kemudian ketika penciptaan matur gini, aku akan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan satu makhluk yang akan mengganti makhluk-makhluk sebelumnya. Kemudian malaikat itu protes. Ya Allah, kenapa engkau hendak menciptakan makhluk yang senang berbuat keruh? Berarti sebelum Nabi Adam ada makhluk di bumi. Ibu, ini yang sering dijadikan para orientalis nyerang. Islam itu tidak konsisten. Katanya Nabi Adam makhluk, tapi ketika menciptakan, malaikat aja protes sama Allah. Loh, Allah panjenengan mau bikin makhluk yang berbuat kerusakan. Berarti kalimat ini menunjukkan bahwa sebelum Nabi Adam ada siapa? Ada makhluk yang lain yang telah berbuat apa? Nah, maka ini dijawab oleh para ulama tafsir, perkataan malaikat kepada Allah itu karena malaikat telah diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata pendapat yang lain, dulu dihuni oleh jin. Dan jin itu berbuat kerusakan sehingga malaikat punya angan-angan, oh paling manusia itu bakalan kayak jin, senangnya berbuat kerusakan. Atau pendapat yang ketiga, Bu, ini butuh fokus karena kita belajar tafsir. Kalau serius pengen belajar Al-Quran, ini kita fokus. Tadi yang pertama malaikat dapat apa? Ilham. Yang kedua, sudah ada makhluk sebelumnya yaitu dan jin senang berbuat. Yang ketiga, malaikat itu kan makhluk yang tidak bermaksiat. Seolah-olah, ya Allah, kalau engkau ingin menciptakan makhluk yang senang bertasbih kepadamu, apakah enggak cukup kami aja? Berarti makhluk selain malaikat kemungkinan besar akan berbuat kerusakan. Wallahu ta'ala alam. Tapi mudah bagi Allah membuat malaikat tahu atau menciptakan makhluk yang baru. Kemudian pertanyaannya, Adam itu diciptakan dari apa? Tanah toh? Nah, namanya mimpin. Beda. Watini itu pakai ta. Kalau penciptaan Adam itu dari tin, pakai apa? Apa arti tin? Tin itu adalah tanah yang bercampur air. Kalau tanah sendiri tidak disebut tin. Kalau air sendiri tidak disebut tin. Tapi kalau tanah dengan air bercampur baru disebut. Itulah detailnya bahasa Al-Quran. Lalu kenapa makhluknya Adam itu warna-warni? Ada yang kulitnya putih, ada yang hitam. Ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Adam dibuat dari tanah yang berwarna hitam, hijau, dan putih. Kemudian hadis yang lain mengatakan Adam itu dibuat dari permukaan tanah. Permukaan tanah itu ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang keras, ada yang lunak, ada yang besar, ada yang kecil. Sehingga makhluknya, keturunannya pun seperti itu. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang atos, ada yang amoh, ada yang abang. Gere ana wong kulite ijo? Loh ada Bu. Saudara-saudara kita di Afrika sana, saking Masya Allah pekatnya kulitnya itu, kalau dilihat dari jauh itu nampak kenapa Bu? Kehijauan. Itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Selama ini kita tahunya Adam diciptakan, kemudian Hawa baru diciptakan atau diciptakan bareng? Adam dulu, berarti kan Adam mlebu surga njur. Ya Allah, Gusti Allah, kayak home alone gini loh, aku sendiri nggak ada teman. Tolong dong ciptain aku teman. Terus Allah kasihan sama Adam gitu kan. Tiba-tiba langsung diambilkan dari tulang rusuk Adam, diciptakan seorang wanita bernama Hawa. Sampai-sampai ada Israiliyat itu Bu, kalau laki-laki lagi ketemu jodohnya tuh katanya rusuknya nyer gitu Bu.
Kalau kita pengen tahu bahwa kita itu jodoh suami kita apa enggak, suruh rongsen. Apakah jumlah tulang rusuk suami kita itu lengkap atau dari mana itu Adam Hawa diciptakan setelah Adam, Bu? Hawa itu diciptakan bareng dengan Adam. Makanya di surat Al-Baqarah itu dikatakan, masuklah kalian berdua ke dalam surga, makan apa saja tapi jangan mendekati pohon. Nah, kalian berdua itu siapa? Ada. Bahkan ada ulama yang mengatakan yang diciptakan dari tulang rusuk itu hanya Hawa. Perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk itu hanya Hawa. Jadi kita nggak usah ngecek-ngecek tulang rusuk suami kita. Lalu apa maknanya bagi perempuan-perempuan yang lahir setelahnya? Sifatnya tulang rusuk itu ada pada diri kita. Tulang rusuk itu apa? Bengkok. Kalau diluruskan, kalau dibiarkan, nah ingat berapa kali Mbak Eva menyampaikan, jangan jadi senjata. Pah, kalau bicara sama mama nggak usah galak-galak gitu. Papa kan tahu mama terbuat dari tulang. Kalau papa galak kayak gitu mama bisa? Wes gitu. Bukan Mas Fatah, itu bukan Mas Fatah, tapi Mas Fatah. Jadi Bu, nah ini pengetahuan yang baru bahwa Hawa itu diciptakan bersamaan dengan Adam. Bukan Adam kesepian, Masya Allah enggak tahu kebutuhan. Kalau surga itu tempatnya jasad, kalau istri tempatnya apa? Hati. Besok nanti bilang sama suami ya. Ya Allah Pak, rumah ini adalah tempatnya ragaku. Sedangkan dirimu adalah tempatnya hatiku. Saya punya bule itu romantis sekali dengan suaminya Bu. Jadi kalau telepon-teleponan dimanapun di hatimu gitu Bu. Masya Allah. Jadi usia bule saya itu lebih tua daripada suaminya. Itu bercandanya tuh sampai saya guyunya tuh sampai keringetan. Katanya bun, iya besok kalau tua kita kalau bikin teh nggak butuh sendok lagi. Lah kenapa? Kamu kan udah tua duluan. Jadi kalau bawain aku teh itu gelasnya udah bergetar gini. Jadi gulanya langsung apa? Langsung cair. Itu bule saya. Kemudian bercerita lagi. Beliau masih ini. Makanya Mbak Eva, aku tuh pokoknya dandan. Ben bojoku ini gak dikira anakku atau ponaanku. Karena saya lebih. Tapi bercandanya tuh asik banget Bu. Sampai bilang besok kalau tua nggak butuh sendok karena istrinya membawakan air sudah apa Bu? Sudah bergetar katanya Bu. Jadi jangan takut, hatiku akan selalu bergetar karena kamu nanti kalau tua selalu apa Bu? Masya Allah. Itu canda yang boleh antara suami dan maka nanti kondur dari sini. Saya tadi habis belajar dengan Siti Hawa dan Adam, katanya para ulama, wah surga itu tempatnya raganya Adam, sedangkan jiwanya ada pada diri siapa? Hawa. Masya Allah. Kembali kepada ayat ini. Tadi sudah dijanji untuk tidak mendekati apa? Pohon. Nggak disebutkan namanya sama Allah. Kita sok ngarang namanya pohon khuldi. Nggak disebutkan namanya sama Allah. Justru yang menamai Sajaratul Khuld itu bukan Allah. Yang menamai Sajaratul Khuld itu setan nanti. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Masuk Adam. Pendatang baru atau pendatang lawas? Yang di dalam sudah ada siapa? Jin sama? Tiba-tiba Allah memerintahkan kepada makhluk yang tidak pernah bermaksiat, wa idh qulna lil malaikati isjudu, sujudlah kepada Adam, fasajadu, maka mereka semuanya sujud kecuali satu makhluk bernama apa? Iblis. Aba, dia menolak. Sekarang sujud itu ada dua macam. Satu, sujud ibadah seperti kita sholat. Dua, sujud penghormatan. Maka Mu'ad dulu ketika diutus dakwah oleh Rasulullah, beliau melihat caranya mereka menyembah Tuhan atau menghormati raja mereka dengan apa? Sujud. Lalu dia pulang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa orang itu nggak disuruh sujud sama suaminya? Kenapa perempuan itu nggak disuruh sujud sama suaminya kalau memang Islam mengajarkan taat? Rasulullah kemudian mengajarkan, seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, akan aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada. Tapi boleh nggak dalam Islam manusia sujud kepada manusia?
Tidak. Maka yang kita kenal adalah perempuan diminta taat kepada. Jadi sujud ada dua macam. Sujud apa? Ibadah dan sujud. Sekarang Bu Guru mau tanya. Kira-kira sujud yang diminta Allah kepada malaikat dan jin kepada Nabi Adam itu sujud ibadah atau sujud penghormatan? Ya. Yang nolak siapa, Bu? Kenapa iblis menolak? Dua sebabnya. Satu sombong, dua hasad. Kenapa sombong? Dia lantang berkata, cara Wonosobo, jongasi ya, kon sujud karo makhluk sing digawe lemah. Jadi tanah itu dianggap hina sama iblis. Lebih hebat api. Itulah kesombongan iblis dan itu diungkapkan. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tin. Tin tadi apa? Nah, jadi tidak boleh jawabannya tanah, tapi tanah yang bercampur air. Sedangkan iblis merasa sombong, dia diciptakan dari apa? Yang kedua hasad. Hasadnya ini dalam bentuk apa? Yang duluan make surga itu jin dulu, iblis dulu apa Nabi Adam? Lah ini ada orang baru datang kok saya disuruh hormat. Pertanyaannya, karakter ini ada nggak pada diri manusia, Bu? Ada orang datang baru kok dia pinter, kok dia dihormati, sing lawas wong anyar ngerti-ngerti urung, nek meleh ke sing mandan teliti misalnya. Ada jamaah majelis taklim mafaza senior, mana yang senior? Kemudian datang yang baru, yang senior merasa wah, atau ada pengurus organisasi yang sudah merasa senior, kemudian datang yang junior merasa hasad hatinya, lah wong cah anyar kak, urung ngerti apa? Ada enggak itu di dalam hati kita, Bu? Kalau itu sampai ada di dalam hati kita, lalu kita duduk di majelis ini merasa lebih baik dari orang lain, berarti kita temannya siapa? Iblis. Bu, iblis itu dulu taat seperti malaikat. Iblis. Ini enggak pakai jin yang nolak itu iblis. Iblis itu dulu taat seperti malaikat. Tapi karena kesombongan dan hasadnya, iblis menjadi makhluk yang paling mendurhakai Allah. Itu iblis. Maka dia menolak sujud kepada Nabi Adam. Kemudian Allah berkata lagi, Qulna ya Adam, inna hadza aduwwul lak. Sesungguhnya iblis itu adalah musuhmu wali zaujik. Ini dalil lagi. Seandainya Hawa waktu itu belum diciptakan, berarti bilangnya cuma sama siapa Allah? Adam aja. Tapi Allah berkata, inna hadza aduwwul laka wali zaujik. Yang kita kenal dengan siapa istrinya Nabi Adam? Hawa. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Dan demi Allah, yang makhluk namanya iblis itu sekali-kali dia pasti akan berusaha sekuat tenaga mengeluarkan kalian berdua dari surga. Maka kalian berdua akan susah kalau sampai berhasil digoda. Ini untuk kita. Wahai umatnya Muhammad, makhluk sing jenenge setan niku saestu badhe nggoda kita, setiap kebaikan kita nilainya hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngajinya kita hari ini gimana caranya iblis hilang pahala kita, Bu? Sedekahnya kita hari ini yang Ibu masukkan ke kota itu gimana caranya sahalanya hilang? Pakaian yang menutup aurat kita gimana caranya iblis akan menghilangkan pakaian ini? Fala yukhrijannakuma, sampai kita yang penduduk surga benar-benar dikeluarkan dari surga. Di akhir ayat 117 ada kata-kata fatashqa. Artinya fatashqa itu maka kamu akan celaka, sengsara. Dados wong digoda setan niku bakal bahagia napa sengsara? Sekarang kita mari lihat kenikmatan di surga. Wahai Adam, kalau kamu nggak tergoda iblis, innalaka alla taju',
Kalau kamu tetap menjadi penduduk surga, kamu nggak akan merasa kelaparan sama sekali. Wala ta'ra, kamu tidak akan telanjang. Tajuk tadi apa, Bu? Tidak akan lapar. Wala ta'ra, tidak akan apa? Wa annaka la tadma'u, dan kamu sekali-kali tidak akan haus. Makanya doa berbuka puasa kemarin apa? La tadma'u, kamu tidak akan haus. Kemudian kita berdoa buka puasa, zahabab, hilang apanya? Haus. Wala tadha, waktu apa yang kita disunahkan sholat apa, Bu? Ketika matahari mulai terasa panas? Berarti artinya kamu tidak akan kehausan di dalam surga, wala tadha, dan kamu tidak akan kepanasan. Jadi Adam dijanjikan 4 nikmat. 1 apa? Tidak lapar. 2, tidak akan telanjang. 3, tidak akan haus. 4, tidak akan kepanasan. Itu janji Allah kepada Nabi Adam. Kalau Nabi Adam tidak tergoda oleh, itu janji Allah kepada kita semua, Bu. Kalau kita istiqomah memegang ajaran agama Islam, Allah nggak akan membiarkan kita kelaparan. Apapun caranya. Dan Allah tidak akan memberikan kita telanjang. Allah akan menutupi aurat kita. Kalau kita maknai itu letter luck sebagai pakaian. Dan kalau kita tetap teguh menjalankan agama Islam, insya Allah aibnya kita sampai hari kiamat akan ditutup oleh siapa? Kemudian Allah berjanji lagi, sekali-kali orang yang tegak ngaji, baca Quran, ibadah, ikhlas, ridha, dia tidak akan pernah merasa kehausan. Dan yang terakhir Allah berjanji, gak akan panas. Gak akan panas pikirannya, gak akan panas hatinya, gak akan panas keadaannya. Karena Allah menjamin kehidupannya. Tapi tadi kalau Adam sampai keluar dari surga, apa di akhir ayat 117 kata Allah? Fatashqa, maka dia akan merasakan apa? Kesulitan. Pernah Mbak Eva ungkapkan, Bu? Ketika kita ngaji di majelis taklim fikih, kita bicara tentang ciri-ciri surga. Di surga itu kalau ibu pengen minum, tekonya langsung nempel di sini, Bu. Baru batin, ya Allah miksu, ya Allah. Wah, miksunya langsung di mana, Bu? Gak usah ngantri, Bu. Kemudian ibu yang tangan kanan, ya Allah dimsum, ya Allah. Dimsum apa yang baru, Bu? Dimsumnya langsung di mana? Itu kalau di surga. Baru terbetik pengen apa langsung di mana? Tangan. Begitu yang dilakoni Nabi Adam. Tapi begitu Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kalau pengen miksu harus apa? Antri. Kalau pengen dimsum harus antri. Jadi itu pelajaran untuk kita. Kalau kita berbuat maksiat kepada Allah, sesungguhnya yang tadinya mudah itu akan menjadi sulit. Yang tadinya jalan rezekinya gampang sama Allah jadi apa? Sulit. Yang tadinya semuanya diurus gampang jadi apa? Karena maksiat kita. Maka ibu, Masya Allah, itu janji. Inilah ayat yang menjadi dasar bahwa laki-laki itu harus memberikan nafkah berupa 4 nafkah. 1, Allah tajuk, berarti seorang suami wajib memberikan nafkah apa? Makanan. 2, wala ta'ra, tidak telanjang, berarti seorang suami harus memberikan nafkah apa? Pakaian. Wala tadma'u, berarti seorang suami harus memberikan apa? Minuman. Kemudian wala tadha, supaya tidak panas, suami berkewajiban memberikan apa kepada istri? Nah, jangan jawabnya, Bu. Nanti suami kita hanya berkewajiban memberikan payung karena tujuannya supaya tidak panas. Tapi maksud ayat ini, seorang suami harus memberikan nafkah apa? Tempat bernaung atau tempat tinggal yang kita sebut dengan rumah. Kita lanjutkan ayatnya. Fawaswasa. Mohon izin, siapa di ruangan ini yang pakai gelang kecil-kecil dan banyak? Ada enggak? Gelang yang kecil-kecil itu loh, Bu.
Gelang yang kecil-kecil kemudian makainya 5 atau 6. Kalau digini-gini kan gimana? Bergerincing. Suaranya lembut atau kasar? Nah, itulah namanya waswasa. Jadi caranya jin menggoda itu dengan cara lembut atau kasar? Jadi jin gak akan ngadang di depan rumah ibu, usah ngaji. Dalam mening puasa, lebur baik, tuku bahan roti, nggak kayak gitu. Tapi jin akan lembut, ngaji aja, nanti di tempat ngaji ngantuk, ndak popo. Nah, Bu. Boleh nggak ngaji sambil ngantuk, Bu? Ya boleh, neng jero oleh materi, neng jero oleh napa nih? Ngantuke, Bu. Fawas wasa ilaihi asyaitanu qala. Sekarang iblis menjadi ganti nama jadi apa, Bu? Tadi yang di atas yang nolak sujud namanya apa? Iblis. Sekarang yang goda namanya siapa? Kenapa ganti nama? Karena syaitan itu adalah sifat keburukan. Jadi syaitan itu nama lain dari iblis. Kemudian datang kepada Adam, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam. Hai Adam. Hai Mas Adam. Hai Pak Adam. Hal adulluka, mau nggak aku tunjukkan ala sajaratil khuldi. Baru di sini disebut pohon. Jadi yang jenengi siapa? Setan. Jadi yang namai pohon itu sajaratul khuld siapa? Setan. Yang membuat apa? Wa mulki la yabla. Mau nggak tak kasih tahu? Dam-dam. Mau nggak tak kasih tahu? Kamu kalau makan buah ini kamu akan abadi dan kamu akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan berakhir. Bapak mohon izin berdiri, Bu. Cara Bu Guru ora luwes. Nah, kabele dawa. Ini tidak apa? Tidak lapar. Ini tidak apa? Tidak telanjang. Yang tadma'u tidak apa? Yang ini tidak apa? Apakah syaitan itu goda lewat 4 pintu ini? Setan tuh nggak bilang gini, mau nggak tak kasih baju yang lebih bagus? Mau nggak tak kasih minuman yang lebih manis daripada minuman air di surga? Mau nggak tak kasih tempat tinggal yang lebih cakep daripada tempat tinggalmu di surga? Mau nggak saya kasih payung untuk bernaung? Tapi iblis masuk lewat pintu di mana Allah tidak menyebutkan pintu itu. Jadi begini maksudnya. Ibu hari ini ngaji, iblis nggak akan goda kita untuk nggak berangkat ngaji. Ibu hari ini pakai jilbab, iblis nggak akan menggoda ibu untuk lepas jilbab, tapi iblis akan menggoda lewat pintu yang lain. Ngaji yo, neng merasa baiklah, luntur pahala kita. Pakai jilbab rapi-rapilah, tapi merasalah sombong dengan jilbabmu. Jadi iblis itu cerdas atau tidak? Pinter atau tidak? Strateginya keren apa enggak? Dia tahu yang dijanjikan Allah itu 4. Enggak lapar, enggak haus, enggak kepanasan, enggak telanjang. Kalau aku goda lewat ini, kata jin, aku enggak bisa masuk. Karena dia sudah dicukupi sama siapa? Maka aku akan menggoda lewat pintu lain. Maka iblis dam, Allah itu enggak bilang kalau kamu abadi di surga loh. Dam, Allah itu enggak bilang loh kalau kerajaanmu dan kekuasaanmu di surga itu abadi. Cantik banget kan iblis mainnya, Bu. Sehingga Adam berpikir, oh ya, nyongkur diwai panganan, sungai, tidak lemas, tapi aku enggak akan tinggal lama di sini. Aku akan diusir oleh Allah. Maka kemudian waswasnya iblis ini diterima oleh Adam. Fa'akalah. Bahasa Arab kalau ada lam kemudian ada alifnya, ini menunjukkan yang makan itu 2 orang. Siapa yang makan? Adam dan siapa? Hawa. Kalau ini alifnya hilang, fa'akala, berarti yang makan siapa? Adam. Ini sering dijadikan para orientalis nyerang, katanya perempuan itu adalah tukang jatuhkan martabat laki-laki.
Sehingga banyak yang memahami bahwa yang makan buah khuldi itu Hawa. Kemudian Hawa datang kepada Adam, ayo Beb, aku udah terlanjur makan buah khuldi Beb, kalau aku makan sendiri kayaknya kurang enak, gimana kalau ayang Beb Adam juga ikut makan? Itu tidak benar. Jadi mereka berdua makan syajaratul khuldi berberapa? Berdua. Lihat apa yang terjadi setelah mereka makan. Fa'akala minha, kemudian keduanya makan. Fabadat lahuma sawatuhuma, tiba-tiba setelah makan pakaian, kemudian auratnya itu terlihat. Fatafiqa yakhsifani alaihuma min waraqil jannah, kemudian Adam dan Hawa buru-buru mencari daun-daunan dari surga untuk nutupi auratnya. Di sini ada hukum sekibat. Digoda. Setelah digoda mereka berdua ngapain? Makan. Setelah makan buah itu terjadi auratnya terbuka. Tidak ada musibah yang datang kepada kita kecuali akibat tangan siapa? Tidak ada kebaikan yang muncul ke rumah kita kecuali itu adalah berasal dari kebaikan kita. Kenapa Ibu? Innal maksiata tunadi ukhtah. Sesungguhnya maksiat itu memanggil saudara-saudaranya. Wa inna min uqubatil hasanati hasanatun ba'daha. Sesungguhnya akibat dari kebaikan itu adalah lahirnya kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi kalau hari ini kita diuji musibah, siapa sebenarnya yang salah? Kalau hari ini datang kebaikan ke rumah kita, siapa sebenarnya yang berbuat baik? Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kata para ulama, salah satu ranjaunya jin yang paling utama, gimana caranya manusia buka aurat. Jin itu pintar sekali. Pohon biasa saja dinamai dengan sajaratul klambi biasa. Neng karo jin dijenengi klambi Korea. Bulu mata neng karo setan dijenengi bulu mata anti badai. Tuh Bu. Baju biasa tapi sama jin dinamai lengan 3. Gaul kan Bu? Celana pensil, cakep kan namanya Bu? Supaya langsing yang make itu seperti, coba dinamain celana spidol, snowman itu Bu, atau celana bombong, matching enggak? Enggak. Manset, nah, set yang make itu jadi, coba Ibu, ada jilbab gaya apa? Yang sininya terbuka, yang tertutup hanya sini, tapi pundaknya itu kebuka. Saya lupa itu jilbab gaya apa. Jilbab penguin. Jadi yang tertutup itu depan, tapi pundaknya itu kebuka. Jadi jin itu salah satu inti jin goda manusia itu supaya perempuan senang membuka aurat. Sudah pakai jilbab kayak gini Bu? Oh, masih anting-antingnya dikemanain? Keluar. Maaf, sudah pakai jilbab seperti ini, nek foto dadanya diapakan? Dibusungkan Bu. Pokoknya prige carane. Wes bener-bener nggo gamis siki ana apa? Midi dress. Maer sih jenenge Ben, Masya Allah. Ini kisah nyata Bu. Saya pernah kisahkan. Teman saya itu mau ngaji rebuan udan kayak gini. Lalu beliau berpikir gini, nyong orapan nggo kaos kaki lah, engko ngaji kaos kakine marai teles. Datang teman satunya lagi bawa mobil. Suaminya itu berhenti. Mah, itu loh temenmu. Papa mandek dingin, kue ngampiri mbak kue kepan ngaji. Ternyata suaminya jawab apa Bu? Kue udu kancane deke wong orang nggo kaos. Itu Masya Allah. Demi Allah ini kisah nggak nyata di Garung. Jalan mobilnya nggak disamperin ini Bu. Begitu sampai ke majelis tak, Allah subhanallah. Maha suci Allah yang dengannya petir, halilintar,
hujan awan bertasbih kepadanya. Begitu sampai ke tempat pengajian, innalillahi, mau nang dalan rika, ya yakin yang wis mendek. Tapi bojone nyong muni udu kancane mamah kae wong nggo kodong gedhe ning ora nggo kaos kaki. Itu nyata, Bu. Gimana caranya setan membuat aurat kita, apa, Bu? Entah dengan pakaian yang ketat, entah dengan pakaian yang transparan, pokoknya setan mau aurat kita terbuka. Ya.